Nah, pemaparan ini saya tidak meminta atau mengajak saudara-saudari Baraya semua untuk percaya kepada apa yang saya katakan. Tidak. Saya tidak mengajak, meminta untuk percaya apa dari yang saya sampaikan ini. Saya hanya menyarankan dan menyampaikan bahwa mari kita bersama untuk melihat, memeriksa, meneliti diri kita pribadi masing-masing, sehingga menimbulkan refleksi diri yang hasilnya adalah introspeksi kepada diri kita sendiri masing-masing. Jadi sekali lagi, apapun yang saya sampaikan ini bukan untuk membuat, mengajak atau meminta saudara-saudari Baraya untuk percaya ke saya. Tidak. Mari bersama-sama kita periksa, kita teliti, analisa diri kita sendiri masing-masing. Istilah yang perlu saya sampaikan kembali dengan pengetahuan saya adalah batin. Sudah familiar kan ya tentang batin? Setiap orang pasti berbicara tentang batin. Walaupun ini kata-kata baru, mulai populer tahun 2015-an dan mulai dikenal ketika banyak membuka workshop, kelas spiritual, metafisika atau apapun itu, maka ada batin dan luka batin. Tapi di sini saya akan supaya dapat dimengerti dengan sederhana. Karena kata batin ini sering dianggap sesuatu yang mistis, tahayul, atau apapun yang tidak bisa dijelaskan. Padahal jika kita ada di titik objektif, secara objektif, batin itu adalah ruang pengalaman. Batin adalah ruang pengalaman. Pengalaman dalam diri kita. Dalam diri setiap manusia. Batin itu adalah ruang pengalaman. Mencakupnya apa saja? Pikiran yang tidak diucapkan, perasaan yang tidak terlihat, pertimbangan sebelum bertindak. Itu secara bahasa sederhana. Ketika saudara-saudari Baraya mendengarkan suara saya ini, diam, di pikiran pasti timbul sebuah suara-suara. Lalu hadir perasaan yang tidak terlihat dalam reaksi respon tubuh. Atau timbul rencana untuk bertindak apa nanti. Itu tidak tersampaikan. Itulah ruang batin. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi ada pertimbangan sebelum bertindak, itu termasuk ruang batin. Nah, mari kita padankan dengan psikologi, dengan ilmu yang sekarang ada. Dalam psikologi, batin disebut proses internal. Secara neuroscience, itu integrasi antara otak dengan amigdalanya, pineal gland, pituitary, prefrontal cortex, dengan saraf otonom yang menghubungkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan pompa jantung, dengan proses lambung. Di situ ada saraf-saraf yang terkait. Maka disebutnya proses internal kalau secara psikologi, scientific. Contoh sederhana. Seseorang tersenyum, tapi hatinya gelisah. Itulah perbedaan antara, sebutlah ragawi, gitu ya, jasmani, dengan yang ada di batin. Jadi ketika bicara batin, apapun yang tidak terlihat, kata-kata yang tidak terdengar, perasaan yang timbul, dan pertimbangan sebelum bertindak. Sementara manusia memutuskan untuk bertindak, pertimbangannya ada di mana? Ada di kepala, di otak. Ada di integrasi antara amigdala, hipokampus, hipotalamus, juga prefrontal cortex. Ini yang mengintegrasikan semuanya untuk bertindak. Pineal gland, pituitary, ketika jernih terbuka, maka seseorang bisa bertindak, berucap dengan jernih. Nah, di ranah ajaran, wilayah kepala ini disebut kawisnuan, pemelihara. Maka disinilah penentunya. Jadi ketika bicara ajaran, apalagi di tanah Parahyangan Pikuku, ketika bicara Wisnu, bukan sosok dewa yang seperti apa yang telah disaksikan.
Ada simbol, sindir, sampir, silip, sloka, sasmita, sunyata. Nah, ketika saya tadi menyampaikan soal batin, itu adalah kumulatif dari kata-kata atau pikiran yang tidak terucapkan, perasaan yang tidak terlihat, lalu pertimbangan untuk bertindak. Maka kemakmuran batin berarti pikiran, perasaan, dan tindakan tidak saling bertentangan. Apa yang diucapkan dengan apa yang dijalani keseharian pasti sama, tidak berlawanan. Ketika itu berlawanan, yang dipikirkan apa, yang dirasakan apa, yang dilakukan apa, maka terjadilah ketidakseimbangan. Dan itu di zaman sekarang disebut mental illness, anxiety, dan lain semua. Banyak kalimat-kalimatnya. Atau secara umum disebut luka batin. Jadi kemakmuran batin berarti pikiran, perasaan, dan tindakan tidak saling bertentangan. Itu satu istilah yang saya mungkin sampaikan tentang batin. Lalu di Parahyangan, tentunya beberapa sudah mengetahui ya, ada Sunda Wiwitan dan sebagainya, ada ajar pikukuh Sunda. Lalu bertanya apa bedanya? Banyak yang seperti itu. Di sini saya sedikit saja, nanti kita buka pertanyaan di sesi selanjutnya, sesi ketiga ya. Dalam kearifan ajaran, ada ajar, ada ajaran, dituduh. Istilah pikukuh itu penting. Banyak istilah-istilah penting yang bukan hanya sekedar istilah. Salah satu istilah penting adalah pikukuh. Pikukuh jika kita atau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia yang mungkin mendekati atau mirip sepadan. Pikukuh itu ketetapan. Pikukuh itu ketetapan, artinya pola berkehidupan yang dijaga terus-menerus. Bukan hukum tertulis, tidak. Bukan perintah penguasa, bukan. Melainkan kesepakatan batin. Balik lagi, batin tadi apa? Ya, perasaan yang tak terlihat, kata-kata di pikiran yang tidak keluar, lalu pertimbangan untuk bertindak. Jadi itu kesepakatan tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Itulah pikukuh. Pikukuh tidak bertanya, apa yang saya inginkan hari ini? Tidak. Orang-orang yang sudah menjalani, mendalami, dan mempraktekkan pikukuh, dia tidak akan lagi ada pertanyaan, apa ya yang saya akan lakukan hari ini? Tidak. Tapi pertanyaannya akan berganti. Pertanyaannya ke dirinya adalah, apa akibat jangka panjang dari tindakan saya? Orang-orang pikukuh, pertanyaannya seperti itu berubahnya. Bukan lagi apa yang harus saya lakukan hari ini, tapi apa dampak jangka panjang dari tindakan saya, dari kata-kata saya ini, atau apapun itu. Itulah orang-orang yang ada pada jalan pikukuh. Pikukuh salah satu yang diajarkan itu sangat sederhana, hal yang sederhana. Seperti misalnya berkehidupan tanpa melampaui batasan. Batasan siapa? Batasan kehidupan yang lain. Pribadi orang lain, batasan hewan, tumbuhan, alam, angin, air, laut, semuanya punya batasan-batasan, semuanya punya garis edar. Jadi bukan ketika kita melampaui batas, sudah melewati batas, unlimitless, sudah melampaui dualitas, bukan berarti kita seenaknya